Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hermawan dengan nomor peserta PPG 3671 9900 1403. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9H, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Orang nih pengennya kawan tuh harus ada gerakannya. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ulangi lagi. Bagaimana kabarnya kalian anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Mantap. Hari ini berarti kalian luar biasa ya. Sehat-sehat semua ya. Mau nanya, ada yang nggak sehat nggak? Kalau sakit ada nggak? Kenapa sakit hati? Sedang ketawa nih sekarang ini. Oke, baik. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar pada pagi ini, mari kita awali terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya ya sebelum kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku. Barusan kita diawali dengan doa bersama. Semoga apa yang kita doakan tentunya berharap sama Allah agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, berkah, bisa mengantarkan kebahagiaan dunia dan Akhirat. Baik, anak-anakku sekalian yang banggakan, kita setelah berdoa selesai, kita biar cinta kita terhadap Indonesia tidak akan pernah luntur. Yuk kita nyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh siapa ini? Siapa yang mau? Sakira. Ya, silakan Sakira. Semuanya silakan berdiri. Dua, satu. Indonesia. Tanah tumpah darahku.
biasa. Kalian tidak menyanyikan dengan cara raya, tentunya jangan sampai kita luntur kebangsaan kita, bahwa kita itu lahir dari negara Indonesia, cinta dengan negara Indonesia. Baik, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, Bapak pengen mengabsen terlebih dahulu nih. Siapa yang hari ini nggak masuk? Siapa? Rahelia. Oke, Rahelia. Terus siapa lagi namanya Rahelia? Terus siapa lagi? Raditya. Oke, sip. Berarti ada beberapa anak yang tidak masuk ya, karena kan sakit ya. Oke, baik anak-anak sekalian yang Bapak banggakan. Kira-kira pada pagi hari ini Bapak ingin menyampaikan materi apa nih? Ada yang tahu nggak? Oke, baik. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Selanjutnya, perlu kalian ketahui bahwa tujuan pembelajaran pada bab ini ialah satu, diharapkan kalian bisa menjelaskan makna qada dan qadar. Yang kedua adalah kalian diharapkan mampu mendeskripsikan bukti beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada qada dan qadar, dan terbiasa berperilaku optimis, sabar, dan tawakal. Selanjutnya, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, tujuan pembelajaran yang ketiga, diharapkan kalian mampu memahami, mampu menghayati hikmah-hikmah yang terkandung di dalam materi pembelajaran pada hari ini, yakni ialah beriman kepada qada dan. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, kalau belum ada yang tahu, mungkin Bapak ingin menanyakan satu pertanyaan untuk kalian. Kira-kira ada yang tahu nggak ya pertanyaan Bapak ini ya? Pertanyaannya adalah bagaimana kalian mengalami kejadian atau peristiwa yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ulangi lagi, bagaimana kalian mengalami kejadian atau peristiwa yang tidak diharapkan, yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Paham ya? Bagaimana perasaan kalian terhadap hal itu? Yuk, ada yang mau jawab? Saya Pak. Oke, silakan. Namanya, sebutin namanya. Oke, nama saya Azril Nupin, absen 7. Ya. Oke, tadi pertanyaannya adalah bagaimana kalian mengalami kejadian yang tidak sesuai dengan harapan kamu, bagaimana perasaanmu saat ini? Oke, ketika sesuatu tidak sesuai dengan harapan, rasanya bisa campur aduk, terkadang kecewa, terkadang bingung, atau bahkan frustasi. Oke, sekian dari saya. Udah gitu ya, Azrin. Oke, tepuk tangan untuk Azrin. Kelas 9H ini tadi keren ya, benar-benar keren. Jadi biar semangat lah, ulangi lagi. Biar semangat, Pak pengen biar kalian tetap konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, baik. Tadi Azril ini sudah menyampaikan terkait dengan perasaan bahwa orang yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan itu kan ngejar mimpi. Kemudian kejadian atau peristiwa itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tadi kecewa, apalagi Azril? Bingung, apalagi? Frustasi. Bisa frustasi. Kira-kira kalau menurut yang lain, tadi kata si Azril bingung, frustasi, lebih dari itu. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Kecewa, ada lagi? Apa sih? Sedih, kata si Mirza. Sedih. Nah, hal demikian bahwa yang dinamakan dengan kekecewaan, kesedihan, kalau kita nggak mau benar-benar, kita nggak menerima, nggak mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, berarti itulah yang terjadi. Akan merasa sedih, kecewa, dan bahkan lebih dari itu tadi frustasi.
karena kita belum beriman kepada kodok dan kodarnya Allah. Oke, berarti kita akan membahas tentang kodok dan kodarnya Allah. Ya paham ya? Kodok dan kodarnya Allah. Salah satu rukun iman yang berapa? Ada yang tahu? Silakan langsung jari. Iman pada kodok dan kodar. Salah satu rukun iman yang berapa? Ada yang tahu nggak? Siapa langsung jari? Ya. 6 sebutin yang kuat. 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya. Apa dia? Oh, ya. Ya, terus? Ya, terus? Oke, tepuk tangan untuk Rafi. Oke, silakan dibuka buku makannya. Baik, selanjutnya bahwa takdir itu terbagi menjadi dua, takdir mubrom sama takdir mu'allaq. Artinya takdir mubrom itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Ini adalah hak prerogatifnya Allah. Secara mutlak tidak bisa dirubah. Walaupun manusia mau berikhtiar apapun tidak bisa dirubah. Semisal contohnya apa? Kematian, kelahiran, jodoh, jenis kelamin itu tidak bisa dirubah. Itu namanya takdir mubrom. Kalau yang kedua takdir mu'allaq, ini nih takdir yang bisa dirubah. Maknanya gimana? Takdir itu adalah contohnya adalah kecerdasan, kemiskinan. Miskin bisa dirubah melalui ikhtiar manusia. Dengan cara apa? Dengan cara belajar, dengan cara usaha, dengan cara bekerja, sehingga semakin meningkat. Ya, tadinya miskin jadi semakin kaya. Oke, sampai dari sini ada yang mau tanyakan nggak? Saya Pak, Yuk silakan. saya ingin tanya, kalau si artis X Pak kan dia ganti kelamin tuh, berubah kelaminnya misalkan dari laki-laki ke perempuan, itu gimana tuh Pak tanggapannya? Oke, pertanyaan luar biasa, tepuk tangan dong untuk Arya. Selanjutnya ada yang sebelum Pak Awan meluruskan dari pertanyaannya ini, Pak Awan menjawab pertanyaannya Arya, ada yang mau menjawab nggak? Ilza atau si Radi dulu? Ilza, Menurut saya itu haram karena merubah jenis kelamin itu merupakan takdir mubram yang artinya tidak dapat diubah. Oke, ini jawabannya si Ilza. Ada yang lain nggak jawaban yang lain? Ya Pak, tapi menurut saya manusia kan mempunyai hak masing-masing Pak. Jadi kayak artis X itu ingin merubah kelamin dia jadi perempuan, tadinya laki-laki. Jadi hak itu kemauan dia sendiri Pak, soalnya kan manusia mempunyai hak. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, semuanya boleh berpendapat. Semuanya boleh berpendapat. Tapi Pak Man mau meluruskan ya jawabannya ya. Pertanyaan dari si Arya. Walaupun ada dalil yang seperti ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga mereka sendiri yang mau merubahnya. Kalau yang tadi terkait dengan gender, merubah gender jenis kelamin dari laki-laki ke perempuan, dari si artis X atau Y, maka sebaliknya dari laki-laki dari perempuan berubah menjadi laki-laki. Itu merubah kodrat manusia awal sejak dilahirkan laki-laki. Tadi benar nih kata si Filza tentang Filza. Itu Allah kodrat manusia itu kalau di awal dilahirkan dalam keadaan laki-laki, gendernya laki-laki ya tetap laki-laki, tidak boleh berubah, tidak boleh merubah gender yang tadinya laki-laki berubah menjadi perempuan, perempuan berubah menjadi laki-laki, seperti itu ya. Atau di Thailand loh, lihat kalau kalian punya kasus atau pernah lihat di Thailand banyak sekali jenis-jenis gender manusia, kalau lebih dari 5 gender. Nah, ada yang makanya yang seperti itu hukumnya haram.
hukumnya haram. Dan kalau yang bisa dirubah, boleh dirubah. Ini dalilnya ini. Kalau yang dalil takdir mu'alaf dalilnya seperti ini. Innallaha la yughayyiru biqaumin, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib kaum sampai dirinya mau merubahnya. Oke, sampai sini bisa dimengerti? Kalau sudah dimengerti, selanjutnya silakan. Baik, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, keren. Anak-anakku sekalian yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng, tadi sudah disampaikan sama teman kita Adit ya, sama Azril, luar biasa. Berarti kalian sudah lebih mendalami tentang materi yang Bapak sampaikan tentang kode dan kodar ya. Jadi kode dan kodar merupakan rukun ke-6 ya. Dan ternyata kalau kita nggak meyakini tentang kode dan kodar, tentunya kita ini adalah orang yang senantiasa terus berputus asa, sedih, frustasi. Ingat, setiap takdir kita akan bersentuhan dengan takdirnya orang lain. Datangnya kalian ke sini dan kalian sekolah di sini itu bersentuhan dengan takdirnya Pak Awan. Dan takdirnya kalian bersentuhan dengan takdirnya teman-teman kalian. Bisa jadi di hari ini menentukan takdir kalian di masa yang akan datang. Paham ya? Oke, silakan kalian kuasai dulu materinya. Silakan berliterasi terlebih dahulu, baik itu di buku paket maupun sumber-sumber belajar yang lain. Silakan kalian diskusikan bersama dengan teman-teman kalian. Diskusikan ya, kira-kira apa kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan takdir. Tapi sebelum kalian mendiskusikan, Pak Wan ingin menyampaikan suatu hal. Lihat di sini bahwa kodo, lihat coba kawan tulis bahwa kodo itu merupakan ketetapan. Ketetapan Allah sejak zaman azali. Tahu nggak zaman azali itu zaman apa? Zaman dimana makhluknya Allah belum diciptakan. Zaman dimana manusia dan alam dan sisinya belum diciptakan. Itu namanya zaman azali. Jadi Allah sudah buat ketetapan kehendak terlebih dahulu sejak zaman azali. Sedangkan kodar, makanya ini harus dibedakan antara kodo dan kodar. Sedangkan kodar adalah apa? Perwujudan. Perwujudan dari ketetapan Allah, bentuknya, wujudnya. Contoh realnya apa? Misal nih, manusia sebelum di alam dunia ini belum ada, sudah ditetapkan terlebih dahulu. Oh ini namanya si Azril, ini namanya si Rizky, sudah ada. Lahirnya kapan, nanti rezekinya gimana, kematiannya bagaimana sudah ditentukan dulu. Baru nanti Allah diwujudkan dalam bentuk ini loh, Azril yang tadinya tidak ada menjadi ada. Oke, silakan diskusikan terlebih dahulu bersama dengan teman-teman kalian dengan cari sumber-sumber yang sudah ada. Silakan dan diskusikan. Silakan tuliskan, nanti presentasikan. Tulis setelah diskusi, silakan presentasikan di depan kelas. Silakan, ada yang bertanya, ada yang menjawab. Paham ya? Ada yang mau bertanya sebelum dimulai diskusinya? Enggak ada? Oke, silakan dilanjutkan diskusinya. Oke. Oke, baik. Diskusinya sudah selesai. Bapak minta silakan presentasikan di depan kelas dan teman satu kelompok yang lain. Kelompok ada yang presentasi dan kelompok yang lain ada yang bertanya ya. Kita diskusi secara tadi habis diskusi secara kelompok, sekarang diskusi presentasi secara kelas. Yuk silakan. Siapa yang mau?
Yo silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Halo, kenalin nama saya Dion Putri. Nama saya Tirza Farisa. Nama saya Nama saya Oke, pertama akan dibacakan oleh Adik Ihsan. Pengertian kode menurut bahasa artinya hukum atau ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sejak zaman ajali, kode menurut bahasa artinya kepastian atau kesyukuran dan perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita dibacakan oleh Bacakan oleh Azril. Oke, qadar menurut bahasa artinya kepastian, ukuran dan perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh qadar adalah yang pertama kematian dan kedua jodoh. Manfaat beriman kepada qadar dan qadar. Beriman kepada qadar dan qadar artinya yakin dan percaya bahwa segala yang terjadi merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Tirza. Sekian presentasi dari kelompok kami. Di sini ada yang mau bertanya nggak? Ya, apa? Bagaimana peran usaha manusia dalam mengubah takdir mu'alaf? Peran usaha manusia dalam mengubah takdir mu'alaf. Peran usaha manusia dalam mengubah takdir mu'alaf. Ulang lagi sebentar ulang lagi ya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa takdir itu ada dua ya, takdir mubram sama takdir mu'alaf. Takdir mubram itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Kalau yang mu'alaf adalah takdir yang bisa dirubah. Oke, jadi peran usaha manusia itu apa? Kalau takdir mu'alaf disimpan dulu Iya. atau mau langsung jawab? Disimpan. Enggak, langsung jawab aja. Oh, langsung silakan. Sebenarnya manusia itu kita berusaha jadi lebih baik, meninggalkan kesalahan-kesalahan yang sebelumnya, menjadikan pelajaran. Itu sih. Gimana si Rizky jawabannya? Iya benar. Benar itu ya. Yakin, puas jawabannya. Oke, ada lagi? Ayo, ada lagi nggak? Oke, silakan Radit. apa perbedaan kode dan kodar? Perbedaan kode dan kodar. Nah, itu silakan. Mau disimpan atau langsung jawab? Langsung. Ya. Kalau kode itu ketetapan Allah dan kalau kodar itu perwujudan. Oke, cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk mereka. Oke, terima kasih anak-anakku yang sangat luar biasa. Barusan kalian presentasi dengan baik, diskusinya sangat hangat, sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Perlu kalian ketahui bahwa ada 3 aliran Islam dalam berkaitan dengan memaknai dengan kode dan kodar ya. Yang pertama ada aliran Jabariyah, yang kedua ada aliran Qadariyah, dan yang ketiga ada aliran Asy'ariyah atau Ahli Sunnah wal Jamaah. Menurut aliran Qadariyah menyatakan bahwa manusia boleh berkehendak menciptakan takdirnya sendiri. Tetapi di sisi lain aliran Islam yang lain menyatakan bahwa ada Jabariyah itu bahwa segala sesuatu ketetapan kehendak itu sudah
manusia tidak bisa berkehendak, tidak bisa berikhtiar usaha, semuanya adalah karena terpaksa. Lain halnya dengan yang namanya Asy'ariyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menjembati dua-duanya. Manusia boleh berkehendak, tetap di sisi lain manusia itu tidak bisa berkehendak untuk menciptakan takdirnya. Oke, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, jadi perlu kita ketahui bahwa setelah kita mendalami tentang materi qada dan qadar, perlu kita ketahui pula hikmah-hikmah yang terkandung. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, kita sudah berada di penghujung materi pada hari ini. Perlu kalian ketahui bahwa hikmah kita mempelajari bab ini, hikmah kita mempelajari tentang bab qada dan qadar. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa kita itu harus semakin bertambah yakin bahwa semuanya adalah kehendak Allah, semuanya hanyalah kehendak kekuasaan Allah. Yang kedua perlu kalian ketahui ya nak ya, yang kedua itu apa nak? Yang kedua adalah tidak sombong. Apabila kita berjaya, apabila kita sukses, senantiasa terus gali rasa syukur kita pada Allah Ta'ala, baik secara lisan maupun secara perbuatan kita. Terus yang ketiga apa nak? Yang ketiga adalah tidak kecewa bila gagal menghadapi cobaan, menghadapi ujian hidup kita. Kita senantiasa terus bersabar dan tabah dalam menghadapi ujian tersebut ya. Terus berikutnya yang ketiga, terus senantiasa, hikmah yang ketiga ini adalah senantiasa bekerja lebih rajin, lebih giat, optimis apa yang kita lakukan. Jangan senantiasa terus pesimis sehingga kita tidak akan pernah tenang jiwa kita. Dan yang keempat, kita harus bersyukur dan tabah dalam menghadapi cobaan yang kita hadapi. Semata-mata semuanya karena Allah, semata-mata semuanya lillahi ta'ala, sehingga kita hidupnya merasa tenang, tidak gerusak-gerusu, atau bahasa lainnya adalah kita tenang, enak, dan menerima atas yang Allah anugerahkan kepada kita, baik itu manis maupun pahit. Oke, terima kasih. Oke, sampai sini bisa dimengerti? Oke, kalau sudah dimengerti, selanjutnya silahkan nanti LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya, silahkan kalian kumpulkan. Dan kira-kira sebelum ada yang pertama tutup, ada yang mau nanya lagi nggak? Nggak ada. Terima kasih. Konsentrasi dimulai. Awas 9 hab. Mengerti? Baik, nggak ada. Jangan lupa ya, LKPD-nya dikumpulkan, kan tugasnya dikumpulkan di ketua kelas, kemudian nanti ya murid di kelas. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kabar bermajelis. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.